Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Boboto, mungkin di sebagian tengah-tengah Boboto ini ada anggapan kenapa Persib Bandung jarang membeli pemain asing khususnya yang bermain di Liga 1 gitu ya. Apakah memang alergi atau memang tidak sesuai dengan skema pelatih? Nah, ini kita coba jembrengkan dulu gitu ya kronologisnya teman-teman, apakah memang benar atau tidak Persib alergi membeli pemain asing yang sudah bermain di Liga 1. Nah, kita mulai dari Coach Rene Albert saja gitu ya, dari Coach Rene Albert sampai dengan yang terakhir Boyan Hodak gitu. Nah, ini sebetulnya ada beberapa pemain yang memang pernah gitu ya, pernah menjadi incaran Persib Bandung tapi akhirnya sama sekali tidak jadi atau memang batal, termasuk di era kepelatihan Coach Boyan Hodak. Ya, kita bisa sebut di situ ada Mesidoro gitu ya, yang pernah betul-betul sangat diinginkan Coach Boyan. Ada Mesidoro, ada Jaja, ada juga siapa Peralta, ada juga ya itu gitu ya, karena nggak bisa disebutin yang terakhir karena masih dalam pantauan, siapa tahu memang bergabung dengan Persib Bandung di musim depan gitu ya. Nah, ini ya kita terpisah lah nanti bahas satu pemain itu teman-teman. Tapi intinya adalah sebetulnya ada juga beberapa pemain yang memang menarik perhatian yang akhirnya gagal karena beberapa alasan ya. Yang paling utama adalah alasan biaya teman-teman. Kalau pemainnya saya pikir siapa sih yang nggak mau bergabung dengan Persib Bandung gitu ya. Namun masalah alasan biaya, alasan yang memang klasik gitu ya. Bukan berarti Persib Bandung tidak bisa gitu ya, namun ada beberapa perhitungan finansial yang harus difikirkan. Walaupun anggapan di tengah-tengah masyarakat ini memang harus ditelan sebagai pil pahit oleh manajemen yang dianggap wah ternyata kita kurang modal, ternyata ya pemainnya tersebut juga mungkin untung tidak direkrut katanya, karena kalau mata duitan atau memang hanya memikirkan uang nggak akan maksimal. Nah, ini juga kita harus melihat dari dua sudut pandang sebagai manajemen dan sudut pandang sebagai pemain gitu ya. Kalau pemain mah wajar teman-teman, sangat wajar meminta negosiasi harga yang besar di awal, karena kan pemain bola mah ya tidak selamanya bermain bola juga gitu ya. Tapi setidaknya ketika dia bermain bagus ya ada harga, ada orang gitu ya. Pemain yang memang sangat diandalkan justru ya akan naiklah nilainya. Nah, ini kita harus mengapresiasi sebetulnya kalau yang memang tim negosiasi ini agak sedikit berpikir-pikir gitu ya, ini sangat wajar karena mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan neraca keuangan Persib Bandung ini. Kan PT PBB bukan hanya Persib gitu ya, ada tim basketnya, ada tim putrinya, akademi dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang mana ya kita mah tenang aja gitu ya, sabar aja, siapapun pilihan dari pelatih ataupun manajemen ini pasti yang terbaik gitu ya. Nah, untuk musim ini pun sebetulnya ini tidak menutup kemungkinan ada pemain yang sedang bermain di Liga 1 kemarin, musim kemarin, akan ke Persib Bandung teman-teman gitu ya. Ini mudah-mudahan ya, kalaupun jadi saya pikir baguslah CV-nya gitu ya. Salah satu tim dari Liga 1 yaitu dari Persita Tangerang teman-teman, yaitu ya namanya kita tahu Raiko Rodriguez. Mungkin bukan Jose Rodriguez yang kemarin dirumorskan gitu ya, tapi bisa jadi Raiko Rodriguez teman-teman. Ini naik untuk persentasenya yang terakhir mungkin ya masih di bawah 70%, tapi sekarang naik sampai dengan 75% teman-teman. Ini ya
signifikan naiknya gitu ya, mencapai kata sepakat dengan Persib bisa jadi hanya kurang 11% lagi lah minimal gitu ya. Jadi ini naik persentasenya untuk bergabungnya Raiko Rodriguez ke Persib Bandung itu, atau ya saat inilah 75% gitu ya. Nah ini memang sangat-sangat bisa diandalkan pemainnya dengan usia yang 29 tahun, masih cukup menjelang usia emasnya seorang pemain sepak bola gitu ya, bisa dikontrak lebih dari 1 tahun juga, dan juga harganya pun ya sebetulnya nggak murah juga, tapi tidak menutup kemungkinan masih di bawah radar Persib lah untuk harganya mah gitu ya. Market value-nya 7,8 M. Namun kan posisinya saat ini katanya untuk Raiko ini sudah free transfer teman-teman. Untuk kontrak di Persitanya juga sudah selesai, dan jangan lupa musim kemarin untuk Raiko Rodriguez ini menjadi pemain terbaik Persita Tangerang gitu ya, yang mana ini pilihan dari supporter. Ini juga menjadi satu hal yang memang ya tidak diragukan untuk skill individunya gitu ya, walaupun ya pemainnya ini kan berposisi sebagai sayap, bisa juga gelandang serang, bisa juga kadang ditempatkan sebagai striker gitu ya. Namun yang menarik adalah pemain Raiko ini adalah pemain dari Spanyol teman-teman. Sejarahnya semenjak Boyan Hodak menjadi juara dengan Persib Bandung gitu ya, 3 musim berturut-turut selalu ada pemain Spanyolnya teman-teman gitu ya. Jadi apakah ini akan menjadi kojok lagi untuk Persib Bandung di musim depan, pemain Spanyol gitu ya, lalu juga skillnya bagus, karena Persita Tangerang sekarang dikabarkan sedang mengincar Tyrone Del Pino katanya, yang hampir sama posisinya dengan Raiko gitu ya, yang mana ya bisa jadi gitu ya, atau ya dua kejadian yang akan sama di waktu yang sama juga. Mungkin ya Raiko bisa jadi tetap memperpanjang kontrak dengan Persita karena mungkin Tyrone Del Pino akan bergabung juga sesama Spanyol gitu ya, atau ya memang Spanyol diganti Spanyol. Nah ini juga kita masih menunggu untuk konfirmasi lebih lanjutnya, tapi minimal gitu ya, Raiko Rodriguez ini adalah rumors pertama yang kita angkat teman-teman gitu ya, rumors pertama yang kita dengar dari awal gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ningkat dengan 70% persentase saat ini bisa menambah satu amunisi baru buat musim depan gitu ya. Kita juga sudah tahu kualitasnya, walaupun banyak yang meragukan. Ya ada dua belah pihak yang bertentangan, ada yang memang jangan beli dari Liga 1 karena sudah ketahuan untuk skillnya, untuk permainannya dan lain sebagainya. Ada juga yang membela iya lebih baik membeli pemain dari Liga 1 juga, karena sudah jelas katanya sudah kelihatan, jangan beli kucing dalam karung. Nah ini dua pendapat yang berbeda, tentu saja ya tidak salah dan tidak benar juga gitu ya, tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Nah ini mah mangga saja untuk kita bisa sharing-sharing gitu ya. Kalau mengenai pemain mah kita juga nggak ada yang tahu teman-teman. Kalau memang ada pemain yang mengutamakan ya udah kita bergabung dengan satu klub dengan bayaran mahal, tapi akhirnya juga hasilnya mungkin tidak maksimal. Tapi ada yang pemain yang dianggap sebelah mata sebelumnya, tetapi permainannya ternyata bagus gitu ya teman-teman. Jadi ya ini mah namanya rumors, tapi rumors juga memang harus sedikit masuk akal gitu ya teman-teman. Jangan yang tiba-tiba siapa tuh yang datang gitu ya, ini itu. Nah ini juga memang kita seleksi sangat ketat di sini teman-teman. Baik, itu sekilas mengenai rumors transfer, yang mana Raiko Rodriguez naik persentase bergabung dengan Persib Bandung karena Raiko sudah katanya tidak punya kontrak dengan Persita Tangerang, dan selain itu juga Persita sedang nego dengan Tyrone Del Pino gitu ya. Jadi ya posisinya cuma beda dikit lah, tapi ya mudah-mudahan salah satu pemain itu ke Persib Bandung gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari Bobotoh. Yang pertama,
Kalau infonya Persib di ban FIFA, apakah masalahnya sudah selesai? Ban masih tetap berlanjut teman-teman, sampai dengan kemarin siang masih kita cek masih berlanjut gitu ya, masih ada ban yang nyangkut untuk Persib Bandung. Lalu selanjutnya, Kang, apa benar ban Persib udah dicabut FIFA, Kang? Masih ada. Ini dari kemarin banyak yang nanya tentang ban, padahal kita udah kasih linknya gitu ya, kita udah ini, silahkan cek sendiri kalau memang masih penasaran atau bagaimana gitu ya, atau nggak nonton videonya. Nah, jadi kalau untuk ban ini saya nggak tahu, mungkin ada yang ngabarin juga sudah dicabut atau gimana ya. Iya, harus cross check sendiri sebetulnya gitu ya. Jangan melihat kata orang, oh ini udah dicabut, ternyata belum gitu ya. Ban FIFA itu masih nyangkut untuk Persib Bandung, artinya masih ada dan belum selesai. Ya, mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini sudah selesai semuanya ya. Lalu selanjutnya, Kang mau tanya, jersey baru kapan dirilis? Kemungkinan rilis sama dengan rilis pemain ya, awal bulan Agustus, tapi ya bisa jadi lebih cepat. Ya kita nggak tahu lah, pemainnya aja belum ada gitu ya, belum ngumpul semua, jadi ya ditunggu saja untuk rilis jersey-nya ya. Kemungkinan awal bulan Agustus berbarengan dengan launching pemain. Lalu selanjutnya, bertanya Kang, terkait penggunaan simbol bintang di atas logo, apakah setiap klub yang juara per musim berhak nambah simbol bintang? Kalau Persib juara 7 kali, apa bintangnya akan 7 juga? Ya, ini sebetulnya bebas teman-teman untuk peraturan di I-League sendiri atau di PSSI, atau kemarin sempat dibahas juga oleh oleh direktur olahraganya I-League gitu ya, bahwa penggunaan logo atau bintang di atas satu logo klub itu bebas, katanya belum ada peraturan yang mengikat dan belum ada kewajiban harus ini itu. Jadi ya mangga aja katanya, sebetulnya bukan hanya juara saja yang bisa menyematkan gitu ya. Tim yang memang kayak Persis Solo katakanlah gitu ya, bintangnya kan banyak tuh ya, mangga aja gitu ya, nggak melulu masang bintang itu karena untuk menandakan juara ya. Kalau memang logo klubnya ada bintangnya ya silahkan dipakai katanya gitu ya. Namun ya kalau Persib ya selama itu tidak mengganggu tampilan logo ya, saya pikir sah-sah saja ya, mau dipasang di mana, dengan bintang yang mana, atau misalkan kemarin pun ada pilihannya 5 bintang, bintangnya gede gitu ya, tulisan 5 di tengahnya, itu nggak masalah. Tapi ya akhirnya ya mungkin kayak gini, Persib memilih logo bintang 5-nya seperti belakang ini gitu ya. Jadi ya itu mah dibebasin aja, belum ada peraturan yang mengikat baik di PSSI maupun di I-League. Jadi bebas katanya menggunakan bintang model bagaimanapun, silahkan. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dulu karena masih banyak teman-teman yang ingin disapa. Tim scouting Persibnya Kang kudu diganti weh, ngalobina selalu gagal. Waduh, nah ini nih yang harus kita sedikit kasih teori dasarnya teman-teman gitu ya. Jadi untuk membeli pemain ini bukan hanya satu tugas seseorang aja, atau bukan satu tugas dari divisi saja gitu ya. Jadi ya bukan tanggung jawab tim scouting saja, tapi kan di situ ada selain scouting ada yang buat ngelobinya, ada yang buat ahli dari statistiknya gitu ya. Jadi ya semuanya berkaitan, apakah dari pelatihnya juga merekomendasikan atau tidak, atau dari biayanya juga tim finansial menghitung juga bisa atau tidak gitu ya. Lalu juga ada manajemen, semuanya juga memang bisa atau tidak gitu, kira-kira pemain ini masuk ke Persib Bandung. Jadi bukan hanya masalah tim scouting saja yang memang gagal kalau tidak bisa mendaratkan satu pemain. Nah ini juga kadang yang beredar gitu ya di sebagian kalangan teman-teman bobotoh, katakanlah ada rumor si A pemain bintang, ternyata
tiba-tiba sign kontrak dengan klub lain gitu ya. Nah, nggak jadi ke Persib. Nah, anggapan Persib, Boboto Persib kan, waduh pemain ini nggak jadi ke Persib, wah ini tim scoutingnya kurang banyak ngelobinya. Padahal ya memang pemainnya sendiri tidak pernah dihubungi oleh manajemen pun memang tidak memasukkan nama dia gitu ya ke list untuk direkrut. Jadi kadang rumors ini ya kita juga harus cermat teman-teman dan nikmatin saja, istilahnya di garis bawahi mah dinikmatin, jangan kadang apa ya, ada pemain bintang yang langsung wah gitu ya. Nah ini juga harus kita cari dulu untuk apa ya, asal usulnya gitu ya, kenapa dirumorkan ke Persib Bandung, dari mana asalnya dan lain sebagainya. Jadi banyak, tidak semua rumors masuk diberitakan seharusnya begitu. Jadi ya nggak apa-apa sebetulnya, apa ya, di masanya rumors ini mah atau perkodean duniawi ini mah sah-sah saja, asal tidak menimbulkan satu apa ya, perpecahan lah di kalangan teman-teman bobotoh gitu ya, apalagi kemarin lagi rame gitu ya. Nah baik, itu sedikit pertanyaan yang bisa kita bahas. Selanjutnya sedikit lagi teman-teman yang ingin disapa katanya. Ini dari video kemarin ya, 24 Juni 2026. Baik, ada dari Abah di Cigadung, ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga Kang Sumadi di Balikpapan, ada juga Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, ada juga Kang Pepen Effendi, ada juga Bobotoh di Batang Jawa Tengah, ada juga Kang Denny Hermawan Boboko Bandung Selatan, ada juga Kang Apep Rustandi di Sindang Jaya, ada juga Abang Beri di Kiara Condong, ada juga Kang Agus Damen di Pacitan, ada juga Kang Yana di Cibubur Jakarta Timur, ada juga Kang Riyad Kurnia di Indihiyang Tasik, ada juga Mang Dahya di Limbangan Garut, ada Kang Alung Verlep di Ciampel Karawang Timur, ada juga Bobotoh di Limbangan Sari Cianjur, ada juga Kang Patrick Kasep di Batam katanya. Waduh, ini harus di-spill orangnya ini ya kalau sudah mengklaim dirinya Kasep mah. Heri. Lalu juga Kang Wawan di Cidadap Girang Ledeng Atas, ada juga Kang Asnud di Gado Bangkong, ada Bobotoh di Sawah Lunto, ada Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor, ada juga Bobotoh di Ciwaru Kuningan, ada juga Bobotoh di Panjalu, ada juga Kang Doni di Cipatik, ada Kang Doni di Cipatik Gunung Uruk, lalu juga ada Kang Aceng di Depok, ada juga Kang Jatman Bonjopi Lapang Gumbira Nagrak Sukabumi, ada juga Kang Wayang Ejawanta Viking Undercurrent Kaohsiung Taiwan, ada juga Kang Adol Viking Ciawi Tasik Citas, ada juga Viking Ranjeng di Bandung, dan terakhir Boboko di Cikawet. Nah itu teman-teman, insya Allah kita bacakan selanjutnya pertanyaan dan teman-teman yang ingin disapa gitu ya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silahkan manfaatkan kolom komentar di bawah video ini biar kita sama-sama sharing mengenai Persib Bandung gitu ya. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Bobotoh, salam dunia.